Bosan dengan sistem operasi yang itu-itu aja? Mau coba sesuatu yang baru dan keren? Nah, Linux adalah jawabannya. Sistem operasi open source gratis yang superior ini menawarkan kebebasan, keamanan, dan juga performa yang tak tertandingi. Tapi tunggu dulu, apakah kamu masih ragu untuk terjun ke dunia Linux? Jangan khawatir, di video ini aku akan mengajak kamu menjelajahi konsep penting yang ada di Linux yang akan mengubahmu menjadi Linux Master dalam waktu yang singkat. Buat kamu para pengguna Linux pemula, video ini akan membahas dasar-dasar Linux yang perlu kalian ketahui. Berdasarkan statistik, 96% dari kalian yang menonton video ini tidak menggunakan Linux. Sedih banget ya. Padahal Linux itu sistem operasi yang superior, gratis, dan juga open source. Tapi hanya memiliki pangsa pasar 4% di PC. Nah, untungnya 96% dari bot yang digunakan untuk menonton video ini menggunakan Linux. Karena Linux adalah OS yang dominan di server. Kalau kamu programmer atau developer, saya rekomendasikan kamu harus tahu Linux. Karena besar kemungkinan kode yang kamu tulis akan dijalankan di Linux. Jika pada tahap pengembangan kamu menggunakan OS yang berbeda, ada kemungkinan kodemu akan error ketika dijalankan di Linux. Kalau sampai ada bug di production, tentu akan repot. Sebelum membahas Linux, mari kita kenalan dulu dengan pendahulunya yaitu Unix. Unix dikembangkan di AT&T Bell Labs pada tahun 1970. Unix menjadi dasar terciptanya standar bernama POSIX, yang bertujuan agar sistem operasi berbeda bisa saling kompatibel satu sama lain. Pengaruh POSIX ini masih sangat terasa hingga sekarang. Bisa dilihat dari sistem operasi macOS, Android, FreeBSD, dan juga kebanyakan distro yang menggunakan standar POSIX. Di tahun 1987, muncul sistem operasi bernama Minix yang ditujukan untuk pembelajaran. Namun, sayangnya kode Minix ini terbatas untuk disebarluaskan. Hal ini menginspirasi Linus Torvalds, seorang mahasiswa ilmu komputer Finlandia, untuk mengembangkan Linux pada tahun 1991. Yang penting, Linux adalah perangkat lunak open source gratis. Gratis di sini dalam arti kebebasan, teman-teman. Jadi bebas untuk didistribusikan, dimodifikasi, dan bahkan untuk mencari uang dari Linux. Linux yang kita kenal sebenarnya bukanlah sistem operasi secara utuh, melainkan kernel. Nah, kernel ini adalah bagian inti dari OS yang menjadi penghubung antara software dan juga hardware. Kernel ditulis dalam bahasa pemrograman C yang menjadi jembatan antara aplikasi dan juga hardware komputer. Ketika kita menyalakan komputer, bootloader akan memuat kernel ke dalam RAM. Nah, kemudian kernel akan mengenali hardware dan menjalankan init system yang biasanya berupa sistem D. Setelah inisialisasi selesai, kernel akan menjalankan aplikasi di user space yang biasanya akan membawa kita ke tampilan login. Kernel memiliki banyak tanggung jawab. Kernel mengalokasikan dan mendealokasi memori untuk proses dan bahkan bisa membuat memori virtual agar kita bisa menggunakan memori yang lebih banyak daripada yang tersedia secara fisik dengan memanfaatkan hard drive tentunya. Selain itu, kernel juga menyediakan virtual file system untuk berinteraksi dengan file pada sistem yang berbeda. ext4 adalah file system bawaan paling umum di Linux, meskipun ada pilihan yang lain. Kernel juga berinteraksi dengan semua perangkat peripheral melalui driver. Sebelum ada kernel Linux, proyek bernama GNU sudah ada terlebih dahulu dan mulai pada tahun 1983 oleh Richard Stallman. GNU menyediakan semua utilitas inti untuk Linux, yaitu software utilitas yang membuat kernel berguna bagi manusia. Cara terbaik untuk memulai menjelajahi utilitas inti ini adalah dengan membuka terminal, yang merupakan antarmuka pengguna yang memungkinkan kita untuk mengirim perintah melalui shell. Shell ini seakan-akan menjadi lapisan pelindung antara user space dan juga kernel. Ada banyak shell yang berbeda, tetapi yang paling umum adalah bash. Mari kita sapa Linux dengan menjalankan utilitas shell echo dan memberikan argumen berupa string. Perintah ini akan mencetak pesan ke standar output. Namun, tahukah kalian apa yang terjadi di balik layar? Di balik layar, sistem call akan dilakukan ke kernel untuk mengecek permission dan mengelola driver untuk mengubah kode binar menjadi pixel di layar. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa perintah dasar dari Linux. Yang pertama adalah menampilkan manual dengan menggunakan perintah man. Nah, contohnya kita bisa menuliskan man touch untuk menampilkan manual perintah touch. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan perintah untuk menampilkan daftar file di directory.
Nah, untuk ini kita bisa menggunakan perintah ls. Kita bisa menambahkan flag L untuk melihat lebih detail, atau kita juga bisa menggunakan flag H untuk membuatnya agar lebih mudah dibaca. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus file di Linux? Di Linux, untuk menghapus file, kita bisa menggunakan perintah rm diikuti dengan alamat file yang akan dihapus. Jika kalian butuh untuk mencetak pesan ke output standar, kalian bisa menggunakan echo diikuti dengan nilai string yang akan kalian cetak. Untuk menampilkan atau membaca isi dari file, kalian bisa menggunakan perintah cat atau cat, diikuti dengan alamat berkas yang akan dibaca. Lalu, jika kalian butuh untuk membaca informasi metadata, kalian bisa menggunakan perintah stat. Kalian juga bisa mengkombinasikan banyak perintah dengan menggunakan teknik piping. Nah, di sini saya contohkan untuk mengurutkan file dan menghilangkan duplikasi dari isi file. Terakhir, untuk masalah permission kepemilikan file, kalian bisa memanfaatkan perintah chmod, chown, atau chgrp. Bagaimana? Seru kan? Masih banyak lagi yang bisa kamu pelajari tentang Linux. Coba deh pelajari di kelas menjadi Linux System Administrator. Pasti kamu akan jago pakai Linux. Jangan lupa subscribe channel Decoding untuk mendapatkan video-video lainnya yang lebih mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.